Kisah misterius Hayam Wuruk, raja yang hampir menyatukan Nusantara. Prolog, sang raja yang mengukir sejarah. Nama Hayam Wuruk selalu dikaitkan dengan kejayaan Majapahit. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini mencapai puncak keemasan, menjadi pusat kekuasaan yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Namun, di balik gemerlap kejayaan itu, tersimpan kisah-kisah misterius yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Siapa sebenarnya Hayam Wuruk? Apa yang membuatnya begitu berambisi menyatukan Nusantara? Dan mengapa ia gagal meraih impian besarnya sepenuhnya? Lahirnya seorang raja besar. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 sebagai putra dari Tribuana Tunggadewi dan Cakradhara. Ia tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang penuh dengan intrik politik. Dari kecil, ia dididik untuk menjadi pemimpin besar dengan pengaruh kuat. Sejak usia muda, Hayam Wuruk sudah menunjukkan kecerdasannya dalam strategi politik dan militer. Ketika ibunya, Tribuana Tunggadewi, turun tahta pada tahun 1350 Hayam Wuruk naik menjadi Raja Majapahit dengan Mahapatih Gajah Mada sebagai pendukung utamanya. Bersama Gajah Mada, ia berambisi mewujudkan Sumpah Palapa, yaitu menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Ekspansi besar-besaran Majapahit. Dengan kecerdasan dan ketegasan kepemimpinannya, Hayam Wuruk berhasil memperluas wilayah Majapahit melalui diplomasi dan peperangan. Beberapa kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit antara lain Sriwijaya dan Palembang, wilayah maritim penting yang dikuasai untuk mengontrol jalur perdagangan. Bali dan Lombok ditaklukkan untuk memperluas pengaruh budaya dan politik Majapahit. Melayu dan Pahang, wilayah di semenanjung Malaya yang menjadi bagian dari hegemoni Majapahit. Tumasik, Singapura, dan sebagian Filipina. Pengaruh Majapahit bahkan sampai ke daerah yang jauh di utara. Hayam Wuruk berhasil menciptakan jaringan perdagangan yang kuat, menjadikan Majapahit sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan terbesar di Asia Tenggara. Tragedi Perang Bubat, cinta dan kehancuran. Namun, ada satu peristiwa tragis yang mengguncang pemerintahannya, yaitu Perang Bubat. Pada awalnya, Hayam Wuruk berniat menikahi Dyah Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda, sebagai simbol persatuan antara Majapahit dan Sunda. Namun, Mahapatih Gajah Mada melihat ini sebagai kesempatan untuk menundukkan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit. Ketika rombongan kerajaan Sunda datang ke Majapahit, mereka malah diserang oleh pasukan Majapahit di lapangan Bubat. Prabu Linggabuana dan seluruh pengawalnya gugur dalam pertempuran. Menyaksikan kehancuran keluarganya, Dyah Pitaloka memilih untuk melakukan bela pati, bunuh diri, demi menjaga kehormatan. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Majapahit. Hubungan dengan Sunda memburuk dan banyak kerajaan lain yang mulai meragukan kepemimpinan Majapahit. Bahkan, setelah kejadian ini, posisi Gajah Mada semakin melemah hingga akhirnya ia mengundurkan diri. Kejatuhan Gajah Mada dan akhir Sumpah Palapa. Setelah Perang Bubat, Gajah Mada tidak lagi memiliki pengaruh sebesar sebelumnya. Ia akhirnya pensiun dan wafat pada tahun 1364 Dengan wafatnya Gajah Mada, impian menyatukan Nusantara pun perlahan mulai memudar. Hayam Wuruk kehilangan penasihat terbaiknya dan mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan kerajaan. Meskipun Majapahit tetap kuat, tidak ada lagi ekspansi besar seperti di masa Gajah Mada. Konflik internal mulai muncul, terutama di antara bangsawan dan keluarga kerajaan. Misteri di balik kematian Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 tetapi ada banyak spekulasi mengenai penyebab kematiannya. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia meninggal karena penyakit, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh kelompok politik tertentu yang ingin merebut kekuasaan. Kematian Hayam Wuruk membawa Majapahit ke dalam masa yang lebih sulit. Perebutan tahta dan perang saudara, yang dikenal sebagai Geger Paregreg, mulai terjadi setelahnya. Tanpa sosok pemimpin kuat seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Warisan dan pengaruh Hayam Wuruk.
Meskipun impiannya untuk sepenuhnya menyatukan Nusantara tidak terwujud, warisan Hayam Wuruk tetap abadi dalam sejarah Indonesia. Ia meninggalkan banyak hal yang membentuk Nusantara, antara lain peninggalan budaya, karya sastra besar seperti Negara Kertagama, yang ditulis oleh MPU Prapanca, mendokumentasikan kejayaan Majapahit. Sistem pemerintahan, Hayam Wuruk menciptakan birokrasi yang kuat dan sistem pemerintahan yang menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan setelahnya. Jalur perdagangan, ia berhasil menghubungkan jalur perdagangan dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah, menjadikan Majapahit sebagai pusat ekonomi yang kuat. Kesimpulan, raja besar dengan kisah misterius. Hayam Wuruk adalah raja yang hampir menyatukan Nusantara. Di balik kejayaannya, terdapat berbagai misteri dan tragedi yang membuat kisahnya semakin menarik untuk dipelajari. Dari ambisi besarnya, perang Bubat yang tragis, hingga kematiannya yang penuh teka-teki, Hayam Wuruk tetap menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit mungkin akhirnya runtuh, tetapi warisannya tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Hayam Wuruk mengajarkan kita tentang kepemimpinan, strategi politik, dan pentingnya persatuan dalam membangun sebuah bangsa.